Shalom gereja Tuhan. Mari siapkan hatimu, roh, jiwa dan tubuhmu. Kita akan bertemu dengan kekasih jiwa kita. Amin. Dia Tuhan yang hidup. Dia dahsyat atas hidup kita. Katakan, Engkau kekuatanku Tuhan. Haleluya. Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Oh, Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Oh, Kau setia sampai akhir
yang tersembunyi lebih dari kata kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Angkat tanganmu, kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Yes, Kau setia sampai akhir hidupku.
Engkau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Engkau Yesus. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Kelemahan diganti menjadi kekuatan. Sakit penyakit diganti menjadi kesembuhan. Kami yang kurang iman, kami yang bimbang, Tuhan tambahi iman percaya kami. Sore ini kami akan memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Engkau hidup dan berkuasa Tuhan atas setiap gerejamu dari depan sampai belakang. Urapi kami dengan roh pujian. Dan kami siap untuk bersorak bagi Tuhan yang dahsyat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau siap memuji Tuhan? Amin. Engkau siap memberikan pujian yang terbaik? Berikan tepuk tangan yang terhebat. Haleluya. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Hey! Hey! Hey, hey! Oh, saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hey, come gereja Tuhan. Oh, saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata menenangkan jiwa. Kau beserta, tak ada yang mustahil. Kau menjagaku. Kau kuat, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil. Hey, hey, kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Hey, tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Besertaku, kau menjaga. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil. Percaya. Saudara percaya? Amin. Katakan. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjaga. Tak usah ku takut, kau
mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil. Ayo, kau kuatku, kau imanku, kau harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil. Ayo katakan. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil. Lagi. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Yes, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Kau dahsyat dalam hidup kami. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu.
jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah, jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu. Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu. Kau Tuhan kemenanganku. Terima kasih Yesus. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah, jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu. Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti. Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah, jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengerti.
Biarlah nyanyian ini menjadi suatu kerinduan kami, bahwa kami rindu lebih lagi mengerti bahkan mengenal Engkau, sehingga hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Rindukan Tuhan, kami rindu hadirat-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Engkau ada di sini. Kami belajar menghormati Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hal-hal yang baru bagi setiap kami. Nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan, semakin diubahkan. Kami bisa menguasai diri kami sedemikian rupa. Sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang benar-benar mengalami kemenangan demi kemenangan dalam Engkau. Berbicaralah Tuhan. Urapi hati dan lihat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Sehingga kami benar-benar mendapatkan kebenaran yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Apa kabar? Apa kabar? Haleluya. I'm so blessed, diberkati Tuhan. Tema kita hari ini penguasaan diri. Gampang gak menguasai diri? Susah ya. Kita belajar. Ya, di akhir zaman ini, di masa-masa pandemi ini, ya banyak orang yang mengalami masalah dan susah menguasai diri, saudara. Saudara, mungkin saya pernah kasih cerita ini. Ya, pada tahun 68 di Olimpiade Meksiko, pada pertandingan lari maraton 42 km, saudara, diikuti oleh berbagai banyak negara. Nah, di akhir pertandingan, juara 1, juara 2, 3, dan seterusnya itu sudah di podium dan sudah menerima medali dan menerima penghargaan dan mulai turun, ya, dan satu persatu turun. Nah, ketika sudah mereka sudah turun dari podium, tiba-tiba ada seorang pelari dari Tasmania, yaitu John Stephen Akhwari. Dia masuk dengan lari berjalan dan terseok-seok, ternyata kakinya luka parah, darah mengucur. Tapi dia terus, walaupun berdarah dia maju terus dan berlari sampai garis finish.
Seorang wartawan bertanya, mengapa kamu terus berlari padahal pertandingan telah usai? Dia menjawab, aku diutus oleh negaraku bukan hanya untuk mengikuti pertandingan dan berusaha memenangkan, tetapi aku diutus untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Karena itu aku harus terus menguasai diriku, aku harus mengendalikan diriku, berketetapan untuk lari sampai garis akhir apapun yang terjadi. Ya saudara, ini John Stephen Akhwari saudara. Dia bisa saja berlari menghentikan yang namanya pertandingan. Ya, dia tahu sudah kalah, tapi dia berhasil menguasai diri sedemikian rupa, mengendalikan suara-suara, sudah berhenti. Bahkan pelatih ngomong, udah kamu nggak mungkin menang, berhenti saja. Tapi dia berusaha menguasai dirinya dan dia bisa masuk walaupun dia tidak menang. Dia tidak berhenti. Dia bisa menguasai diri sehingga dia sampai pada garis akhir saudara. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25 kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 23. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat sedemikian untuk beroleh satu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, setiap kita sedang bertanding. Ya, dan kita harus bisa menguasai diri sedemikian rupa dalam pertandingan. Biarlah satu hari di akhir hidup kita masing-masing kita bisa berkata seperti Paulus dengan bangga dan penuh sukacita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, hidup ini kalau kita bicara pertandingan bisa diartikan seperti orang yang bertanding tadi, saudara. Ya, harus menguasai diri. Kalau kita tidak masuk dalam sebuah pertandingan, kita tidak akan mencapai yang namanya garis akhir. Tidak akan mencapai kemenangan. Kita harus selesaikan pertandingan kehidupan yang baik ini. Kenapa saudara? Karena pertandingan yang kita jalani, pertandingan iman kita dalam Tuhan itu ada kepastian. Pertandingan kehidupan ada kepastian bahwa kelak kita memperoleh yang namanya mahkota dalam pertandingan mahkota kehidupan. Amin. Setiap kita akan mengalami yang namanya diberikan mahkota dalam pertandingan iman kita. Rasul Paulus mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada Tuhan di saat ketika kita selesai dalam kehidupan kita. Dia sebagai hakim yang adil, dia sendiri akan menyematkan yang namanya mahkota kehidupan itu. Oleh karena itu saudara, menyadari bahwa hidup ini keras, jangan menyerah. Amin. Ya, jangan putus asa dengan keadaan. Hadapi setiap persoalan. Mungkin hari-hari ini di masa pandemi ini ya banyak masalah, pencobaan, banyak hal yang mungkin mengganggu stabilitas ekonomi kita. Ya, ada yang di PHK mungkin, ada yang mengalami pengurangan, ada yang hanya bekerja sehari besok masuk. Ya, ada pengurangan, tapi saudara kita harus bisa melewatinya. Itu kita sedang bertanding. Ya saudara, pertandingan iman kita itu sebenarnya setiap orang sama. Setiap orang menghadapi masalah. Di masa-masa ini masalahnya sama. Setiap orang menghadapi pencobaan, masalah yang sama. Tapi Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa, masalah biasa. Semua masalah persoalan Tuhan kita pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pasti kita bisa mengalami kemenangan dan kita cakap untuk menanggungnya saudara. Nah, di saat kita ada masalah sebenarnya disitulah kesabaranmu diuji. Ya, di saat kita mengalami ini persoalan disitulah kesabaran diuji. Respon kita menentukan segalanya. Maka di saat-saat seperti itu penting ketika dihadapkan dengan masalah dibutuhkan yang namanya penguasaan diri. Dalam pertandingan
harus ada penguasaan diri. Makanya tema hari ini adalah penguasaan diri, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada 9 buah roh, saudara. Ini karakter yang kita asah. Dari ini kita belajar bagaimana kita memiliki karakter penguasaan diri. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa di ayat ini penguasaan diri di terakhir, saudara? Mudah enggak penguasaan diri? Tapi saya katakan, saudara, ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan menguasai hidupmu, kita dimampukan untuk kita memiliki kasih itu. Saudara bisa mengasihi? Bisa. Amin. Saudara bisa bersukacita, damai sejahtera? Bisa. Kita bisa menguasai diri. Saudara, hal penguasaan diri memang enggak mudah, saudara. Ya, saya pun terus berusaha ya, untuk menguasai diri. Memang musuh terbesar kita siapa, saudara? Diri kita sendiri. Ya, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan teman kita. Diri kita musuh terbesar. Bagaimana kita mengalahkan diri sendiri, menguasai yang menguasai kita. Ya, kita harus menguasai keinginan kita, ego kita, emosi, ya, bahkan mungkin nafsu, amarah. Kita harus bisa menguasainya. Sebenarnya saya ingin ada klip, tapi nggak bisa ini kelihatannya klipnya. Ya, saudara, sebenarnya saudara mungkin pernah lihat klip seorang ibu nyetir mobil, ya, kayak saya pernah setel ya. Dia buka pintu, ya ternyata pintunya kena sebelahnya. Wah, yang kena pintu sebelahnya marah. Ya langsung dia balas, pintunya dibuka, jeder, semakin keras. Yang sini semakin balas, semakin kencang. Akhirnya mereka tabrak-tabrakan, saudara. Siapa yang rugi, saudara? Ya, karena nggak bisa menguasai diri. Saudara, bukan, saya sering katakan bukan soal benar atau salah, tapi respon. Kita bisa marah, kita bisa tertawa, kita bisa sabar. Tergantung apa, saudara? Respon kita. Hari ini ada yang marah-marah, ada yang bergembira. Semua itu respon kita, tergantung bagaimana kita berespon. Maka dalam pertandingan kehidupan ini, pertandingan iman yang kita hadapi, kita harus benar-benar bisa menjaga. Ya, menjaga hati kita, memelihara hati kita, memperhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Firman Tuhan katakan, jangan kamu bodoh. Ya, memenangkan pertandingan bukan perkara yang mudah. Harus bisa menguasai diri. Ya, apalagi menguasai diri. Ya, menguasai diri bukan soal yang mudah. Saudara, apalagi pertandingan yang sedang kita jalani adalah pertandingan kehidupan. Saudara, pertandingan kehidupan, mati hidup sebenarnya, saudara. Kalau engkau enggak menang, hanya ada dua kan, surga dan neraka. Pertandingan kehidupan yang menuntut usaha kita itu dalam perjuangan seumur hidup. Untuk menguasai diri itu perjuangan kita seumur hidup. Ada karakter tertentu yang harus kita miliki. Salah satunya penguasaan diri. Dalam 1 Korintus 9:25 dikatakan tadi, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kita bisa menguasai diri kita. Saudara, nah kita belajar apa yang dimaksud dengan penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kemampuan kita untuk kita bisa menahan, mengekang diri kita, membatasi diri kita atau menjaga diri kita senantiasa stabil. Ya. Menguasai diri kita bisa stabil. Saudara, di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan di situ, orang yang tidak dapat mengendalikan diri, ya, orang yang tidak bisa menguasai dirinya dikatakan seperti kota yang roboh temboknya. Kata mengendalikan di situ, saudara, menggunakan kata atau arti menahan atau mengekang. Jadi kalau yang namanya orang nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengekang dirinya, seperti kota yang roboh temboknya.
Orang yang tidak mampu menahan, mengekang dirinya digambarkan seperti kota yang mudah diserang. Enggak ada temboknya. Zaman dulu kerajaan ada tembok sekelilingnya. Ingat tembok Yeriko tebalnya berapa, saudara? Itu roboh, akhirnya mereka kalah. Ya. Orang yang enggak bisa menahan emosinya, enggak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri seperti kota yang tidak ada pagarnya, artinya roboh, saudara. Ketika musuh menyerang, kita mudah kalah. Kenapa? Tidak ada pertahanan. Ketika musuh menyerang kita pun akan tidak mudah mengalami kemenangan. Sebaliknya kita akan diporak-porandakan, dihancurkan oleh musuh. Oleh karena itu saudara, tidak heran bila dikatakan orang yang ketika kita tidak bisa menguasai diri seperti orang yang kalah. Ya, karena gini saudara, merebut sebuah kota, kalau saudara mungkin lihat film-film zaman dulu ya, untuk merebut sebuah kota itu hanya membutuhkan pertempuran beberapa hari. Ya, sekarang ya dibom hari sekali habis ya kan. Sehari mungkin bisa habis satu kota. Tapi yang namanya menguasai diri itu membutuhkan perjuangan yang melelahkan, saudara. Ya, seumur hidup. Ya, menguasai diri itu hal yang enggak gampang. Kenapa ada orang yang tidak bisa mengampuni sampai mati? Pokoknya aku mungkin mengampuni, saudara. Ya enggak bisa kan menguasai dirinya, saudara. Pokok yang satu ini enggak mungkin. Ya, orangnya wis jelai, ya kan? Aku enggak ngampuni, saudara. Enggak bisa dia mengendalikan dirinya. Tiap hari ada orang yang masih menghadapi suami yang belum bertobat, ya kan? Ya, tobat kumat, ya istri yang ngalami ini ya harus bisa menguasai diri, sabar, tekun dalam doa. Amin. Ada istri menghadapi istri yang cerewet, istri yang wah bawel, ya suami harus banyak mendengar, ya, saudara. Tapi saya mau katakan jangan pernah menyerah dalam pertandingan. Ingat, pertandingan kita adalah pertandingan kehidupan. Amin. Pertandingan yang kita jalani, pertandingan yang jauh lebih penting ya daripada event-event pertandingan manapun di dunia ini, saudara. Karena apa? Karena ketika kita menang, kita akan menerima mahkota abadi itu. Amin, saudara. Makanya mengapa penguasaan diri dan disiplin diri bukan pilihan. Itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan bagi saudara dan saya. Untuk kita belajar menguasai diri kita. Saudara ingat dalam pertandingan, saudara suka bola ya. Hari-hari ini kan bola ya. PSIS kalah kemarin ya. Aduh, saudara, tahun berapa ya pertandingan Piala Dunia Prancis lawan Itali. Ya, ketika itu ada insiden memalukan. Seorang pemain Itali menghina pemain Prancis dengan kata-kata, saudara. Ya, akhirnya pemain Prancis tidak bisa mengendalikan emosinya, nggak bisa menguasai diri, dipukullah orang ya pemain Italia. Akhirnya apa? Di kartu merah. Dalam pertandingan iman kita dikatakan kita harus bisa menguasai diri kita sedemikian rupa. Setiap hari kita ini diuji oleh anak, suami, istri, teman kerja, pimpinan. Kita diuji bagaimana kita mengendalikan diri. Firman Tuhan katakan tadi, setiap orang yang bertanding, dia harus bisa menguasai dirinya sedemikian rupa. Supaya memiliki kemenangan. Jangan sampai kita kasih kartu merah keluar dari gelanggang. Karena emosi kita. Satu hal penting saudara baca, reaksi kita menentukan sukses kita. Sama-sama katakan yuk, reaksi saya menentukan sukses saya. Mau sukses? Bereaksi yang baik. Ya, karena reaksi kita menentukan ke depan. Nah, bagaimana kita membangun roh penguasaan diri? Kita belajar bagaimana cara membangun roh penguasaan diri. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dimulai dari pikiran. Ya, ingat pikiran ini adalah medan peperangan terakhir, saudara. Ya, peperangannya di pikiran kita, saudara. Makanya bagaimana kita belajar untuk bisa menguasai diri kita harus bisa menawan pikiran kita, menaklukkan di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hal ini menjelaskan bahwa pikiran kita harus kita kuasai dan ditaklukkan kepada Kristus.
Hari-hari ini kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh banyak hal. Ya, pikiran kita dikuasai oleh medsos kadang-kadang. Ya kan saudara? Saudara hari ini sehari buka medsos bisa berapa jam? 1 jam bisa enggak? Kalau sudah buka, ngalor ngidul, nyabang-nyabang, ya kan? Yang tadinya cuma mau cari A bisa sampai Z, saudara. Ya, baca firman-nya berapa menit? Saudara, dikatakan bahwa kita harus bisa menaklukkan pikiran kita pada Kristus. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, ingat, kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka kita tidak bisa menguasai tindakan kita. Benar gak, saudara? Kalau engkau tidak bisa menguasai pikiran saudara, tindakanmu tidak akan terkontrol. Kita akan liar, saudara. Jadi bisa disimpulkan, bila pikiran kita terus diisi oleh firman, diisi oleh kebenaran, diisi oleh firman Tuhan, maka segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah, terkontrol sesuai apa kata Tuhan. Bukan apa kata medsos, ya kan? Bukan apa kata yang di luar sana. Terkontrol apa kata firman. Kalau kita terus mengisi pikiran kita dengan firman, ada masalah. Firman Tuhan berkata apa? Saudara, makanya tadi pagi saya ingat ada beberapa waktu lalu saya dikirimi viral itu ya, mungkin kalian juga tahu mungkin ya. Seorang anak itu mau minta dibelikan HP ibunya itu di China ya. Berapa yuan gitu. Tapi sampai di tokonya pengen lebih mahal. Anak ibunya enggak boleh tahu. Pernah lihat enggak? Minggu ini dikirim di viral itu. Oh, ibunya ditendang. Itu mungkin anak SD, saudara. Dipukul, ditendang. Sedemikian rupa, saudara. Gara-gara medsos, saudara. Gara-gara apa yang dia lihat, saudara. Makanya saya katakan, kalau pikirannya tidak dikuasai oleh firman, maka tidak bisa menguasai tindakannya. Enggak terkontrol. Ya, firman Tuhan berkata kalau kita diisi firman Tuhan, kita disakiti yang kok enak, bales toh Pak. Ya, pikiran kita kan medan terakhir, saudara. Makanya kita penting baca firman supaya tahu mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah itu menggunakan kata metamorfosa. Sebagai apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman itu membersihkan, firman itu meluruskan arah hidupan kita. Saudara, kita bisa berubah dengan cara mengubah pikiran kita, memperbaharui pikiran kita. Pikiran saudara enggak bisa diperbaharui kecuali dengan firman. Firman membersihkan pikiran kita. Firman mengembalikan arah jalan hidupan kita. Ketika penguasaan diri kita dicobai, makanya kita perlu memenuhi pikiran kita dengan janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Kalau kita sedang dicobai dengan pencobaan yang mungkin rasanya enggak mampu. Tadi saya katakan apa? Pencobaan yang kamu alami itu biasa. Biasa. Orang lain juga sama menghadapi yang sama. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara, kita perlu ketahui bahwa untuk menaklukkan pikiran, saudara, bukan hanya merubah arah pikiran saja sebenarnya, saudara. Tapi kita juga sangat berkaitan dengan hati. Ya. Untuk mengubah arah pikiran itu berkaitan dengan hati. Makanya hati perlu dijaga, tetap memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani itu pertemuan antara roh Allah dengan roh manusia. Ya. Kalau itu sampai rusak, Tuhan bicara apa, kita melanggar terus, maka kita enggak akan peka, saudara. Makanya Amsal 3:23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau hidup, mau mancar kehidupan, jaga hati ya, dengan segala kewaspadaan.
Saudara, perhatikan. Mengapa saya katakan tadi pikiran berkaitan dengan hati? Jika hati tidak terjaga, saudara pernah marah enggak? Marah-marah pernah enggak? Kalau saya marah-marah, enggak terkontrol, yang enggak terkontrol apa yang terjadi? Dulu tak gebuk, ya kan? Ya, saya dulu suka marah-marah, bahkan marah-marah, saudara. Kalau sudah marah enggak terkontrol, saudara. Ya, ini saudara, kalau hati enggak terjaga, pikiran enggak connect dengan hati enggak terjaga. Ketika marah enggak terkontrol, orang bisa bunuh orang karena amarah. Karena amarah orang bisa apa? Melakukan hal yang di luar nalar, saudara. Karena apa? Karena hati enggak terjaga. Saudara pernah enggak marah enggak terkontrol, saudara? Ya. Satu rumah enggak ada yang bisa menghalangi. Marah. Teriak-teriak satu kampung tahu, saudara. Kenapa? Enggak terkontrol. Saudara. Makanya kita belajar. Ketika hati enggak terjaga, akan muncul dalam hati kita. Firman Tuhan berkata dalam Markus 7, saudara. Kita baca. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam hati. Dari dalam hati orang timbul pikiran jahat. Saudara, kemarin saya lihat yang dikirim Ibu Debbie di dalam grup tentang kesaksian seorang yang ketemu Tuhan. Bagaimana dia dirugikan. Dia ditinggalkan. Sehingga dari seorang kaya raya hanya tinggal di rumah satu petak. Di situ semuanya satu kamar. Saudara. Akhirnya karena sedihnya dia kehilangan akal. Timbul pikiran jahat. Daripada gini aku bunuh diri saja. Sebelum bunuh diri anakku tak bunuh. Coba yang ini. Ini orang yang pikirannya sudah kalut, saudara. Dia mau bunuh anaknya dengan racun sudah. Setelah dia bunuh anaknya, dia mau bunuh diri. Tapi dia ketemu sosok Yesus datang dalam dirinya. Wah, luar biasa. Dengarkan itu kesaksiannya. Ya, ada di grup WA. Saudara, karena dari dalam hati orang yang enggak bisa menjaga hati, katakan akan timbul pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinan, serakah, jahat, licik, nafsu, iri, hati, hujat, sombong, bebal. Semua timbul dari dalam hati. Dan mempengaruhi pikiran kita. Bagaimana kita menguasai diri kita? Jaga pikiran kita dan jaga hati kita. Semua dimulai dari hati. Jika hatimu kotor, maka outnya juga kotor. Perbendaharaan hati kita ini penuh dengan sampah. Benci, iri, dengki, maka yang keluar juga outnya juga demikian. Saudara, tidak mampu menguasai diri, saudara. Hati-hati, kalau hati nuranimu tidak saudara jaga, iman kita bisa kandas. Ya, kita akan mengalami penyesalan karena iman kita kandas. Kalau kita nggak mampu menguasai diri, saya katakan tadi hati nurani akan rusak. Kenapa? Hati nurani itu alarm. Saudara sering nggak ketika mau melakukan sesuatu yang salah ada suara hati? Jangan. Masih ada suara gitu nggak? Atau S-band? Jangan sampai itu hilang. Kalau itu saudara langgar terus, lama-lama itu akan semakin hilang suara itu. Dan nyaris nggak terdengar lagi, saudara. Saudara, makanya kalau melakukan hal buruk dan ada suara seperti itu, saudara harus berubah. Itu kompas hidup, saudara. Hati nurani seperti kompas hidup, saudara. Saudara kan pengen ke surga toh? Saya ingatkan, kalau kompasmu salah, 1 derajat saja, mungkin surga yang sana 1 derajat sebelah surga, saudara. Tahun 83 1 September, pesawat Korea Airlines perjalanan dari Amerika di Los Angeles pulang ke Korea Selatan, saudara. Karena kesalahan navigasi, saudara. Itu bisa melintasi daerah Uni Soviet, saudara. Tanpa sadar. Bahkan melewati daerah terlarang. Tidak ada peringatan, langsung ditembak mati, dikejar sama pesawat tempur Soviet. Hari itu kurang lebih 269 orang meninggal sekali. Kenapa? Salah navigasi. Hanya seberapa derajat, saudara. Kalau hidup kita, alarm hidupmu salah. Kompas hidupmu rusak.
Mungkin kita setiap hari ibadah, ya kita mungkin ya melakukan banyak hal, ya, tapi kita ada kesalahan yang kita nggak mau bereskan. Ya, kita akan mendapati pertandingan kita, ya, tidak mengalami kemenangan, saudara. Saudara, ada dua hal sangat penting dalam menjaga hati dan pikiran berkaitan dengan penguasaan diri tadi, saudara. Yang pertama, ketulusan. Ketulusanlah yang bisa menjaga hati nurani kita. Kalau engkau enggak tulus, hati nurani rusak. Saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 2 dikatakan di situ bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Sudah dibersihkan dan kita menjaganya dengan ketulusan hati. Salah yang aku salah. Dan saya dulu sukanya kalau salah enggak aku salah. Ya pokoknya aku tetap benar. Salah yang aku salah. Enggak usah banyak argumen. Ya, kalau salah, ya aku salah. Ya, itu orang yang tulus. Daud luar biasa, dia salah, dia langsung mengaku, ya aku berdosa. Saudara. Dan yang kedua itu Yusuf. Untuk menjaga hati kita tetap bisa memiliki hati yang bisa menguasai diri, saudara. Memiliki ketulusan dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjaga hidup kita. Yusuf itu usia 17 tahun ketika itu, saudara. Seorang pemuda yang mungkin masih, tapi dia dikatakan dari hari ke hari diganggu nyonya Potifar. Bahkan satu hari tidak ada orang di rumah itu. Dan diganggu tuh Potifar. Firman Tuhan katakan, saudara, di dalam ayat 7. Dalam Kejadian 39. Ya. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa yang daripadaku dan tiada yang tidak diserahkan padaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Padahal enggak ada yang tahu. Tapi dia tahu. Karena takut akan Tuhanlah dia bisa menguasai dirinya. Saudara, hal pertama tadi, bagaimana kita bisa belajar menguasai diri? Dimulai dengan apa? Menguasai pikiran kita, menaklukkan pikiran kita dengan menjaga hati kita. Memiliki hati yang tulus dan terus hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya, saudara, yang harus kita kuasai, kita harus bisa belajar menguasai lidah atau ucapan. Saudara, di dalam Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri daripada mau bebas dari kesukaran. Jaga mulut. Saya banyak melihat, saudara, orang berantem itu sampai bacok-bacok, sampai bunuh-bunuhan, saudara. Ya sampai kejar-kejaran, sampai mau benar-benar dimulai dari apa, saudara? Mulut, saudara. Cekcok di jalan tuh bisa berantem gara-gara dari mulut, saudara. Ya, saudara pernah lihat enggak di kampung orang marah-marah akhirnya ya sampai sedemikian rupa? Dari mulut, saudara. Makanya iblis memberikan serangan yang gencar kepada kita orang percaya di tengah kehidupan yang banyak masalah ini. Iblis begitu melancarkan strategi dengan apa? Dia mengontrol lidah manusia untuk mengucapkan hal-hal yang negatif. Dia mengarahkan untuk selalu, kalau kita nggak dekat Tuhan, mulut kita dalam segala perkara inginnya ngomong yang negatif. Yang negatif, tujuannya apa? Supaya orang percaya gagal menikmati janji Tuhan. Saudara ingat, 12 pengintai, dia harus masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai apa yang ada di sana. 10 orang pulang dengan berita negatif. Itu di sana banyak orang raksasa, suku raksasa enak, suku enak yang tinggi-tinggi, makan manusia, ditambahin, saudara. Dan
Kalau mereka orang Israel termakan dan mereka tidak berani masuk, mereka gagal mendapatkan janji Tuhan tanah Kanaan. Bersyukur ada Joshua dan Kaleb yang tetap bertahan dalam iman, saudara. Perkataan negatif menggagalkan janji Tuhan. Orang Israel ketika mereka termakan dengan 10 pengintai, mereka enggak menerima janji Tuhan. Mereka enggak mau masuk Kanaan. Banyak orang raksasa yang bisa makan orang katanya, saudara. Saudara, ada banyak orang Kristen hidup dalam kekalahan setiap hari karena mereka tidak mampu menguasai lidahnya. Setiap hari terus menggemakan ucapan negatif. Aku takut, ya, nggak mungkin, mujizat nggak ada, mustahil. Padahal nyanyinya tiada yang mustahil bagi dia. Ada masalah mustahil ini, tak mungkin terjadi. Saudara, justru di masa-masa pandemi ini, saudara, kalau engkau ya benar-benar hidup dalam Tuhan, engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Amin, saudara. Kita sama-sama menghadapi masalah yang sama. Saya menghadapi masalah di pandemi yang sama. Saudara juga. Amin. Tapi kita menghadapi dengan kekuatan yang berbeda. Saya mengalami kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu juga. Amin. Ya, kita melihat mujizat demi mujizat yang gak pernah terpikirkan. Firman Tuhan berkata, apa yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah timbul dalam hati, itu disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara, banyak orang gagal hari ini kenapa? Karena gak mampu memperkatakan yang positif dalam hidupnya. Bukan positif secara duniawi ya, tapi kita perkataan positif dengan penyertaan Roh Kudus, saudara. Ucapan negatif, ya gak mampu, gak bisa. Padahal firman Tuhan berkata apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa memelihara mulut? Ya saudara, dengan lidahnya, dengan tidak baik dia akan mendapat kesukaran. Ketika kita mengatakan yang baik. Perhatikan firman Tuhan kata Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan, dia akan makan buahnya. Kalau kita ngomong, oh enggak bisa, modar aku habis. ya, saudara, enggak mungkin. Makanya jangan pernah ngomong ke anaknya, ngomong anakmu itu goblok. Jangan, saudara. Itu kutuk, saudara. Ya, apa yang keluar dari mulut ini, itu mendatangkan kutuk dan berkat. Hidup mati dikuasai lidah. Kalau engkau ngomong, aku diberkati. Munculnya kembali kalau sudah di tebing, kembali apa? Aku diberkati. Amin. Ya, saudara. Oleh sebab itu penting kita mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, saudara. Yakobus 3 ayat 5 mengatakan, saudara, lidah kita seperti api. Lidah itu kecil, tapi bisa membunuh. Ya enggak, saudara? Membunuh karakter orang dengan lidah. Di dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara besar. Lihat betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api kecil, tapi dia bisa membakar habis, saudara. Bahkan mungkin berbulan-bulan api nggak bisa dipadamkan, saudara. Dari api, saudara. Makanya saya belajar, yuk, banyak sekali mungkin masalah datang karena perkataan yang kita keluarkan. Suami, istri, jaga mulut, jaga lidah. Kalau berantem, ya sudah, jangan ungkit-ungkitan. Siapa yang ungkit-ungkit kalau berantem? Dulu kamu gitu kok. Ketika terpojok, ya kue disekok ngono. Ya, kamu lebih parah. Ya, saudara, gak akan selesai. Kalau berantem, saudara dengan pasangan, saudara ingat iki bojoku. Karena ketika berantem, kalau kita pikiranmu nggak dikuasai firman, inginnya menyakiti. Perkataan ini milih kata-kata saya paling nyelekit, paling menjengkelkan. Kalau kita lagi kemana nggak lupa itu pasangannya, ngomongnya pedes, jeru. Lupa ini bojone, saudara. Ayo ingat, kalau lagi berantem enggak usah saut-sautan. Kalau disaut, melu nyaut. Ya, kita mau berhenti aja kita enggak bisa.
Pingin ngomong lagi. Hari kita belajar. Yuk, kalau lagi berantem suami istri, siapa yang diam dulu? Stop. Yes. Ini ngomong terus bahaya. Stop gitu kan. Siapa dulu yang stop? Siapa dia? Dia atau saya? Dia. Kalau dia nggak stop, saya nggak mau stop, saudara. Nggak bisa. Kita jaga. Ya. Saya ini belajar, istri demikian, saudara. Saya ini orangnya kan juga suka ngomong gitu kan. Ternyata juga. Ketika kita masih nggak enak hati ngomong, saya saut. Saya ini kita saut lagi mesti panjang. Stop. Ya kan? Harus mulai belajar stop, saudara. Nggak berguna. Saudara berantem sama istri untuk cari menang-menangan sama suami, nggak ada artinya, saudara. Ya. Makanya kita belajar menjaga, menguasai diri kita. Siapa dulu menguasai diri? Saya. Amin. Ya, nggak usah nunggu dia, saya itulah. Ya, apalagi pria-pria bahaya kalau nggak mau stop. Ya, stop, saudara. Ya, makanya saudara jangan sampai ketika berantem mulut kita mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Jangan sampai kebun binatang keluar, saudara. Saudara, gunakan lidah kita untuk membawa berkat, bukan kutuk. Kalau saya tuh rutin, saudara, ya, nggak bisa menguasai diri. Wah, setiap hari saya bisa maki-maki orang di jalan, saudara. Ya, karena orang di jalan, wow, mepet, ya kan, dasu berhenti seenaknya, saudara. Tapi kita belajar menguasai diri. Kalau enggak, gitu kan, saudara. Kita belajar, itu perjuangan yang enggak mudah seumur hidup, saudara. Belajar. Saudara, ingat apa saja yang kita ucapkan akan Tuhan tuntut, saudara. Kalau enggak bertobat. Di dalam Matius pasal 12 ayat 36. Yuk sama-sama baca. Semoga ayat terakhir. Matius 12 ayat 36. 23. Yesus sendiri menegaskan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus, harus dipertanggungjawabkan. Saudara, yang keluar dari mulut kita nggak bisa ditarik lagi. Saudara maki-maki orang, saudara maki-maki anakmu, maki-maki bojomu, istrimu, suamimu, kadung keluar, kadung nyakiti, saudara. Bisa ditarik lagi? Nggak bisa. Saudara bisa memulihkan hatinya. Makanya jangan asal keluar kata-kata, ya awas ya, tak titeni, tak balas. Ya. Saudara, mari kita belajar hari ini. Yang pertama, kita belajar menguasai pikiran kita. Ya, belajar menguasai lidah dan mulut kita. Yang terakhir, menguasai mata kita. 3 hal ini penting untuk bisa menguasai diri. Pikiran, mulut, hati, dan mata. Di dalam Matius 6 ayat 22, 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata ini dikatakan apa? Terang, ketika matamu terang, teranglah seluruh tubuh. Mata ini jendela, ya. Saudara, semuanya itu lewat apa saja kita bisa rusak oleh karena mata kita. Apa yang kita lihat bisa merusak kita, merusak hati kita, saudara. Mata itu bisa lewat mata kita bisa terjerumus. Hari-hari kita mudah sekali kalau lihat HP, smartphone atau HP yang kita pegang itu, saudara. Yang punya HP, ya, yang mudah, yang suka lihat medsos. Ya, buka email saja, buka mungkin apa ya, main di handphone atau di laptop, tiba-tiba muncul pop-up twing orang telanjang, muncul apa namanya gambar wanita tanpa kurang bahan, di situ tinggal klik, kalau mau terus klik lanjut, saudara, mudah sekali. Kalau kita nggak terjaga hati kita, nggak terisi firman, kita mudah jatuh. Mau nonton video porno gampang sekali. Di sini nggak ada yang senang tuh, nggak suka ya. Halo, di sini nggak suka ya. Saya yakin di sini semua orang-orang kudus sama saudara. Amin. Ya, saudara. Makanya mata itu dijaga. Ibu-ibu kalau ke mall paling senang apa, saudara? Ada tulisan 70 diskon 70%. Ya kan? Ya, senang nggak, saudara?
walaupun tidak punya duit, waduh nanti punya duit beli aku, ya kan? Mata, makanya kita belajar saudara. Ya, firman Tuhan mengingatkan ada kurang lebih ada beberapa orang yang gagal dan jatuh oleh karena tidak bisa menguasai diri. Simpson gagal, seorang yang menjadi Nasr aja gagal oleh karena Delila. Saudara, Daud jatuh oleh karena Berseba. Kenapa? Karena matanya lihat orang mandi. Ya kan, saudara? Lihat Berseba dari atas. Dia jatuh. Saul iri melihat orang berkata Saul beribu-ribu mengalahkan musuh, Daud berlaksa-laksa. Iri, ingin membunuh. 21 kali firman Tuhan mencatat Saul ingin membunuh Daud, saudara. Saudara dikatakan Kain juga iri kepada adiknya. Tidak bisa menguasai diri. Hari ini kita belajar. Kita belajar menguasai diri, pikiran kita, mulut kita, dan mata kita. Jadi mari kita periksa hati masing-masing hari ini, saudara. Sejauh mana kita sudah menguasai diri kita. Memang penguasaan diri enggak mudah, saya tahu. Tapi bukannya tidak mungkin. Kita bisa menguasainya. Karena roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Engkau bisa sabar, engkau bisa menguasai diri juga. Hari kita tahu bahwa ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, menguasai kita, maka dia memampukan kita. Butuh proses memang untuk memiliki karakter yang seperti ini. Makanya kita minta Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus tolong. Dia adalah penolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan musik, song leader singer tampil ke depan. Kita menyanyikan mengikut Yesus. Mengiringi Yesus. Hanya di dalam Tuhan. Hanya ketika kita mengikuti jalannya, kita mampu mengatasi segala perkara. Bahkan kita bisa menguasai diri kita bersama dengan Yesus. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi berjalan dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kenal selalu.
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut Yesus. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Yes, Tuhan. Kami rindu semua aku hidupku mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan dan mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara rabashana rabalabalaba. Oh, Jesus. Kiara rabase. Kita haleluya. Ya Tuhan. Kirika shana rabalabalaba. Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Kami sadar kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau untuk bisa menguasai diri kami sedemikian rupa. Tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak mampu. Oleh karena itu kami butuh Engkau Tuhan. Banyak saudara berkata aku tidak mampu untuk menguasai diriku. Aku mudah marah. Aku mudah iri hati. Tidak bisa menguasai nafsu, masih terikat dengan hal-hal yang buruk. Selama malam hari ini minta Roh Kudus menolong hidupmu. Kamu tidak bisa sendiri,
Engkau terbuka dengan Tuhan. Engkau tidak bisa cukup berjanji, Tuhan aku tidak mau ini, tidak mau itu. Tidak cukup. Engkau harus berkata, Tuhan aku tidak mampu. Tolong aku Tuhan. Aku masih sering marah-marah. Aku susah mengendalikan diri. Ingat, pertandinganmu adalah pertandingan kehidupan. Engkau harus menang. Jangan kalah dengan masalah, jangan kalah dengan persoalan, dengan pencobaan yang melanda hidupmu. Setiap masalah, persoalan itu biasa. Ingat, engkau punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau pasti akan keluar sebagai pemenang. Engkau menjadi orang yang bisa menguasai dirimu. Tidak ada perkataan yang negatif dari mulutmu. Aku tahu Tuhan bukan oleh kekuatan kami. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan gagah kami. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Soalnya malam hari ini bagi saudara yang butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan untuk keluar menjadi pemenang-pemenang. Engkau boleh ngomong dengan katakan pada Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Taruh tangan dadamu, katakan aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu, butuh campur tangan-Mu Tuhan. Buka hatimu. Akui di hadapan Tuhan kelemahan-kelemahanmu. Minta Roh Kudus menolong saudara. Kekuatan kita hanya ketika engkau mau mengiring dia, berjalan bersama dia. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai engkau. Di saat engkau di dalam badai sekalipun, di situ ada Tuhan. Di dalam masalahmu ada Tuhan di situ. Kalau engkau sedang dihadapkan dengan masalah, cek, ini ujian atau karena dosa. Kalau ada pelanggaran, cepat-cepat minta ampun, tulus selesaikan hidupmu. Kalau itu ujian, engkau mengucap syukur. Karena engkau akan dibawa naik terbang tinggi. Tuhan ada di setiap musim hidupmu. Tuhan ada di situ. Jadi kau jangan pernah khawatir. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi masalah-masalah yang mungkin kau pun tidak tahu jalan keluar. Tapi ada Tuhan yang akan menuntut hidupmu. Membawa engkau ke tempat-tempat yang benar. Isi pikiranmu dengan firman. Terima kasih Bapa. Engkau melihat anak-anakmu yang butuh Engkau. Tuhan jamah, beri kekuatan, beri kemampuan untuk keluar dari semua hal yang mungkin masih mereka terikat, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kekuatan yang dari Tuhan turun atas hidupmu, dan kau akan keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah
Haleluya.